Baik, selamat berjumpa kembali dalam analisis politik. Kali ini kita akan bicara tentang partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. KPU sering kali menargetkan partisipasi pemilih itu sangat tinggi. Kenapa? Karena partisipasi pemilih seringkali dilihat sebagai indikator keberhasilan. Jadi semakin tinggi partisipasi pemilih, maka itu dilihat sebagai keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan suatu pemilu atau pilkada. Sebaliknya kalau partisipasinya rendah, itu dilihat sebagai kegagalan. Setidaknya itu kegagalan dalam sosialisasi tentang pemilu dan pilkada ini gitu. Nah, termasuk pilkada kali ini KPU menargetkan tinggi ya, di atas 70%, bahkan di atas 75% gitu. Nah, bagaimana cara KPU untuk mencapai target yang tinggi ini? Beberapa cara KPU yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi, dengan pertemuan tatap muka gitu, dengan media, dengan tokoh masyarakat, ya. Baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Wartawan seringkali diajak untuk diskusi, untuk diajak untuk gathering gitu ya, dan tentu tujuannya agar wartawan menjadi seperti kepanjangan tangan KPU untuk menyosialisasikan ke masyarakat tentang pilkada yang akan dilakukan. Begitu juga dengan undangan terhadap tokoh masyarakat. Tentu diharapkan bahwa tokoh masyarakat tersebut akan menginformasikan event pilkada ini ke masyarakat gitu. Nah, untuk pilkada 2020 ini pilkada kita dengar KPU melancarkan suatu gerakan, yaitu gerakan klik serentak. Langkah ini perlu diapresiasi bahwa langkah ini adalah upaya KPU untuk mensukseskan pilkada ini gitu. Nah, apa itu gerakan klik serentak? Nah, gerakan klik serentak ini terkait dengan data pemilih. Gitu. Dengan gerakan klik serentak atau disebut sebagai KS, pemilih diharapkan akan mengklik data di KPU, webnya KPU, untuk mengecek data diri apakah pemilih tersebut sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, gerakan klik serentak ini tampaknya bertujuan agar publik atau masyarakat itu aware terhadap pilkada yang akan dilaksanakan di daerahnya, dan kemudian berupaya untuk memastikan dirinya terdaftar di dalam database pemilih tersebut gitu. Jadi saya kira ini suatu langkah yang baik yang patut disambut oleh masyarakat yang daerahnya melaksanakan pilkada, dan saya kira adalah hak masyarakat untuk turut menentukan pemimpin di daerahnya gitu. Seringkali orang mengatakan bahwa siapapun pemimpinnya, kehidupan tetap seperti itu. Siapapun pemimpinnya, biasanya pemimpin yang berhasil dalam pilkada itu ya hanya katakanlah memikirkan perutnya sendiri saja gitu. Tetapi pemikiran skeptis seperti itu saya kira harus dinyahkan ya. Karena bagaimanapun pemimpin daerah itu amat menentukan pelaksanaan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di daerah gitu. Dalam misalnya terkait dengan program otonomi daerah, desentralisasi, keberhasilan dari otonomi daerah, apakah daerah tersebut bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat? Apakah daerah tersebut bisa menciptakan pelayanan publik yang baik? Itu amat ditentukan oleh kepala daerah terpilih gitu. Jadi kalau Anda misalnya berharap bahwa pelayanan publik akan membaik, ya, korupsi akan hilang, pungli akan hilang, ya, suap-suap menyuap akan hilang, maka tidak ada cara lain selain ikut memilih calon yang menurut Anda memang terbaik, calon yang menurut Anda memang akan melaksanakan kepemimpinannya bertanggung jawab untuk perbaikan kondisi masyarakat gitu. Nah, inilah pentingnya GKS. Inilah pentingnya mengecek data diri di database KPU. Apakah Anda sudah terdaftar atau belum gitu ya. Kalau sudah terdaftar, maka tentu selanjutnya adalah Anda pilih kira-kira calon-calon mana yang menurut Anda akan menjadi kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap rakyat dan terhadap daerahnya, yang mampu membawa daerahnya pada kemajuan gitu ya, memiliki visi yang jelas, memiliki niat pro rakyat yang jelas begitu, dan itulah yang akan dipilih gitu. Nah, bayangkan kalau Anda sudah mencari dan menentukan siapa pemimpin yang katakanlah amanah itu, tiba-tiba Anda tidak ada di dalam database KPU, maka Anda tidak bisa ikut menentukan gitu. Jadi disinilah pentingnya mengecek data diri dalam database KPU, memastikan bahwa Anda itu akan bisa memilih pada Pilkada 2020 ini gitu. Nah, GKS yang sudah dibuat KPU ini amat baik dan harus disambut oleh masyarakat, oleh rakyat, dengan memastikan dirinya berada di dalam database ini gitu. Dengan demikian maka Anda bisa turut menentukan kemajuan daerah gitu. Bisa turut menentukan apakah daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab terhadap rakyat, seseorang yang pro rakyat gitu, ataukah tidak gitu. Nah, tentu ini akan menentukan apakah kesejahteraan, apakah keadilan sosial akan muncul di daerah Anda atau tidak, ya, tentu adalah ditentukan oleh hasil siapa kepala daerah yang terpilih gitu. Pada saat kepala daerah hanya mementingkan perutnya sendiri saja, pada saat kepala daerah kemudian hanya disibukkan dengan konsesi-konsesi kepada cukong-cukong, kepada bokhir-bokhir yang mendukung dia saat pemilu, saat pilkada, maka cilakalah daerah tersebut gitu. Nah, karena itu pilihlah pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang tidak akan tersandera oleh uang gitu, tidak akan tersandera oleh bokhir-bokhir gitu. Disinilah pentingnya Anda benar-benar mengecek apakah diri Anda sudah ada dalam daftar gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah mudah sekali untuk mengecek, tidak perlu keluar rumah gitu. Anda tinggal membuka web KPU, kemudian Anda mengecek apakah data diri Anda itu sudah ada di dalam DPT ya, daftar pemilih tetap, yang tentu sebentar lagi akan ditetapkan oleh KPU gitu. Nah, tentu sikap proaktif pemilih inilah yang diharapkan gitu. Dengan sikap proaktif ini kan sebenarnya untuk kepentingan pemilih juga, untuk pada akhirnya ini merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, bahwa Andalah sebagai rakyat yang berdaulat gitu, untuk menentukan masa depan daerah Anda sendiri, masa depan Anda sendiri. Nah,
Tapi tentu saja mengharap proaktif masyarakat tidak cukup. Tentu di sini KPU juga harus proaktif, ya, terus melancarkan langkah-langkah yang proaktif agar kemudian kesadaran di masyarakat itu muncul, gitu. Oke, tentu di sini ada peran partai politik, ya. Di mana peran partai politik adalah memilihkan calon yang terbaik, yang kira-kira akan memberi harapan. Karena kalau calon itu memberi harapan, maka pemilih pun akan berbondong-bondong ke TPS, gitu ya. Kita ingat ketika Pak Jokowi muncul menjadi calon presiden, maka partisipasi pemilih pun tinggi karena Pak Jokowi begitu dilihat begitu penuh harapan, gitu ya. Dilihat sebagai sosok yang bisa bertanggung jawab kepada rakyat, gitu. Nah, disinilah pentingnya memilih calon yang akan diusung. Tentu di sini peran partai politik, ya. Peran partai politik jangan hanya menjual perahu, atau janganlah menjual perahu, gitu ya. Karena itu tindakan tercela. Itu akan merugikan demokrasi dan merugikan republik ini. Nah, partai politik harus memilihkan calon yang memang terbaik untuk rakyat, calon yang bertanggung jawab, calon yang rakyat yang benar-benar akan bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara. Baik, saya kira itu ulasan kita tentang partisipasi pemilih dalam pilkada. Semoga ini bisa menginspirasi, ya, setiap orang yang mendengar bahwa ayo kita turut berpartisipasi dalam pilkada 2020 ini agar kemudian kita bisa turut menentukan pemimpin terbaik, pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara, pemimpin yang tidak tersandera oleh uang, pemimpin yang pro rakyat, yang visioner, ya, dan sepenuh hati akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.